Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik semua? Sehat semua? Amin ya Rabbal. Burung irian, burung cendrawasih. Apa lagi sambungannya? Mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Sama-sama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Yang sangat kami hormati dan muliakan sahibul bait beserta anak cucu minantu, keluarga besar Ibu Murifah beserta keluarga, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, kabul hajatnya dunia akhirat, amin ya rabbal. Yang sangat kami hormati dan muliakan para asatid, para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para asatidah, ibu-ibu, tetua masyarakat, sesepuh, dan ibu-ibu serta anak-anakku semua, calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan angkat tangan tadi lekas naik haji, lekas umrah sarumahan. Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak sekalian yang sangat beruntung dan berbahagia yang kami hormati, kalian semua beruntung, amin. Kita jauh-jauh berkumpul di tempat sahibul bait serumahan sekeluargaan ini tiada lain karena kita mengagungkan, memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun jauh-jauh datang dari Banjarmasin. Jakanya pengen mau undang kan, baik pun makan ada datang ulun ke sini.
Ulun datang karena sama-sama kita merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita mendapat syafaat beliau, mendapat jaminan masuk surga, berjiran dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang paling tinggi. Apa itu namanya, Bu? Surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ulun ingat sabda Nabi, apabila umatku 40 orang berkumpul lalu berdoa, doanya kabul. Apalagi ini 40 kali 20 kali lipat lagi, nah banyak benar orangnya. Subhanallah. Nah beribu lebih sampai keluar sana. Betul apa betul? Alhamdulillah. Terima kasih saya sampaikan kepada Sahibul Bait. Jauh-jauh mengundang ulun ke sini melewat Bapak Haji Idrus, Ibu Haji Itas, keluargaan. Mudah-mudahan hari ini mandang hari tausiah ulun kada puas. Samalam Haji Idrus saja kada puas kiawakan pulang ibu itu. Suka apa suka? Senang apa senang? Ulun senang juga. Mudahan panjang umur aja berataan. Nang berdagang-dagang mudahan laris manis dagangannya. Nang bahu mah mudahan banenya payu larang. Nang macam-macam aja sambatan abul beratan berkat Rasul. Ulun nang batakon lan pian berataan nah. Nang di sini, nang di muka sana, nang di belakang sana, pian handakah kabul hajat? Handak benar ulun gen jua. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tawassalu bi, siapa-siapa yang berisi hajat tolong kabul. Nih dengar baik-baik. Tawassalu bi, memohonlah kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Tawassalu bi, memohonlah Nabi kepada Allah dengan berkat aku, berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bi ali baiti, berkat anak cucuku aja Nabi. Oh, berkat Pak Abah kita, ayah kita habaib, berkat ibu-ibu kita syaraib, para wali-wali Allah, para alim ulama. Insyaallah fa innahu la yuraddu mutawassilum bina. Siapa yang meminta kepada Allah, minta dikabulkan hajat dengan berkat Nabi Muhammad, berkat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat keluarga beliau, fa innahu la yuraddu mutawassilum bina, niscaya permintaannya dikabul sama Allah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga tanpa dihisap, siapa orangnya? Abu Bakar Siddiq yang pertama. Ujar Abu Bakar Siddiq, siapa yang mengumpulkan saudara-saudarinya semuslim, lalu dia mengumpulkan orang, lalu dilangsungkan peringatan Maulidir Rasul, maka orang itu akan bersama aku, kata Abu Bakar Siddiq, di dalam surga nanti menjadi teman setia beliau. Senang apa senang? Subhanallah. Seorang pemimpin para wali siri As-Siqti, orang Baghdad nih buat, tapi pangkat silin pemimpin para wali, sama dengan pangkatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sama pangkatnya dengan Syekh Salman Al-Madani. Siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya dan memberikan jamuan, dapatkah bu sudah nasinya? Dapatkah sapinya? Oh, masing-masing. Subhanallah. Sahibul Bait memang luar biasa mencintai Rasulullah, menyembelih sapi. Mudahan diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu nanti di tahun depan. Amin ya Rabbal. Mudahan sapi nih banyak berkembang di sini, pulang nyaman menyembelih sapi. Orang yang melangsungkan peringatan Maulidir Rasul
kemudian memberikan jamuan-jamuan, kemudian dia datang dalam keadaan tulus dan mencintai Rasulullah, dibacakan maulid, maka ujar Imam Siri As-Siqti, orang itu akan berada dalam kumpulan para nabi, kumpulan para wali, siddiqin wa syuhada'i was sholihin, di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal. Subhanallah. Ulun batakun lan pian Bapak Ibu, cintakah pian lawan Rasulullah, rindukah pian lawan Nabi Muhammad, handakkah pian ke Makkah, rindukah hati pian hendak ke Madinah, handakkah pian melihat makam Rasulullah, handak benar. Berkata seorang pemimpin para wali Allah di negeri Hadramaut di Yaman sana, yaitu Habib Abdullah Al-Haddad, barang siapa, ujar beliau, datang ke Madinah, mengimpakkan hartanya, menyetor buat umrah, buat haji, lalu dia datang dengan andai dia datang dengan berjalan kepala, adalah orang berjalan kepala ke Madinah, ada malah naik pesawat. Amin ya rabbal. Maksud beliau dengan susah payah mengumpulkan dananya. Betul apa betul? Bagaikan berjalan kepala, nyawa taruhannya. Beisukan tulang kapaumaan. Betul? Sore baru pulang. Dengan susah payah dia datang ke Madinah, walau andai kata berjalan kepala, belum terbayar seujung rambut daripada jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Saman Al-Madani, tidak ada manusia yang paling besar jasanya kepada kita semua, yang memperjuangkan iman dan Islam sampai ke kita, sehingga kita Islam, sehingga kita beriman, sehingga kita akan masuk surga. Siapa orangnya yang telah memperjuangkannya, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini berhutang budi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad berjasa menyelamatkan kita daripada kegelapan, dari kesesatan yang nyata kepada alam yang terang benderang dengan beragama Islam. Alhamdulillah. Tuba liman hudiyal Islam. Sungguh beruntung orang yang diberikan oleh Allah anugerah beragama Islam. Karena dengan agama Islam, dengan mengamalkan ajaran Islam, dengan mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, kita dijamin masuk surga. Senang apa senang? Terima kasih apa terima kasih sama Rasulullah? Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, kerinduan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang sejati kepada Nabi Muhammad, apa jaminannya? Suatu hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Dia pucat pasi wajahnya, Pak. Dia datang dari pegunungan. Dia berjalan di atas pasir yang panas, di atas bebatuan, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sejaman Pak dengan Nabi. Dia berjuang untuk berjumpa Rasulullah di Madinah. Lalu laki-laki tadi datang menghadap Rasulullah. Lalu dia menyatakan, "Ya Rasulullah," dia bertanya, "Pak, kapan terjadinya hari kiamat?"
Ini lain nang sikung ini nambah takun hari kiamat. Kalau ibu-ibu datang ke hadapan Rasulullah barangkali beda pertanyaannya. Betul apa betul, Bu? Ini orang bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Dijawab oleh Nabi Muhammad, engkau bertanya kepadaku kapan terjadinya hari kiamat? Apa yang kamu persiapkan Anda terjadi hari kiamat? Si laki-laki itu dengan gemetar menjawab. Kata si laki-laki itu, ya Rasulullah, aku tidak kuat mempersiapkan puasa yang banyak, puasa sunat. Betul apa betul, Pak? Kalau puasa wajib kan bisa ditawar-tawar, memang wajib. Aku tidak mempersiapkan dengan banyak sholat sunat yang banyak. Sanggup kamu sholat sunat yang banyak? Belum tentu sanggup. Kalau sholat yang wajib itu tidak bisa ditawar-tawar, mesti dikerjakan. Karena sholat yang 5 waktu ini yang pertama kali ditanya di hari kiamat. Dan apabila sholatnya sempurna, diterima amal ibadah yang lainnya. Apabila sholatnya naqisah, kurang sempurna, ditolak. Apabila sholatnya ditolak, seluruh amal ibadah lain umpat juga ditolak. Nah ini jadi aku tidak mempersiapkan sholat sunat yang banyak, wahai Rasulullah. Aku tidak bisa bersedekah yang banyak. Ibu-ibu bisa nggak bersedekah yang banyak? Nggak bisa. Nah, nggak bisa bersedekah yang banyak. Tapi aku mempersiapkan diriku untuk menghadapi hari kiamat dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tiba-tiba Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, katakan kepada umatmu, siapa yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka mereka itu akan dikumpulkan dengan para nabi, orang-orang soleh, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada was solehin. Itu Jibril membisiki. Langsung Nabi bersabda, seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Cinta inilah mahar kita, buat. Tahu mahar ibu-ibu? Tahu benar di mahar. Jujuran, mas kawin. Bilangnya orang Jawa mas kawin. Betul apa betul, Bu? Mas kawin itu mahar atau jujuran masuk surga, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bilang cinta kepada Nabi, betul apa betul? Mana buktinya? Nah, man ahabba syai'an kasura zikruh. Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad, barang siapa yang mencintai sesuatu pasti lidahnya banyak menyebutnya. Betul apa betul? Orang tidak cerita tentang umrah, dia aku mau berangkat sama Ibu Nurasana minggu depan tanggal 27 September. Amin. Orang tidak tanya karena hatinya rindu terkait dengan Mekah Madinah. Kalau kita rindu kepada Rasulullah, mau tidur baca salawat, betul apa betul? Masuk kamar baca salawat, nah bangun tidur banyak membaca salawat. Itu bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya wahidatan, ya Nabi buai, siapa yang membaca salawat sekali aja Sallallahu Alaihi Muhammad, tidak dimatikan orang yang membaca sallallahu alaihi Muhammad itu sekali, melainkan dikabulkan oleh Allah 30 macam hajatnya di dunia. Senang apa senang? 70 macam hajat nanti kabul. Nah ini selawat. Barang siapa yang membaca salawat sekali saja sallallahu alaihi Muhammad, maka diampuni 10 dosa yang telah lewat. Amin. Dinaikkan derajatnya 10 derajat, Allah cinta 10 kali lipat kepada orang itu. Orang yang membaca salawat sampai 100 kali sehari semalaman, bisa Bu? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 100 kali.
aku akan datang kepadanya di hari kiamat. Ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, tidak ada jaminan masuk surga syafaat kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sembahyangnya jangan ditinggal. Kalau kenapa sampai sembahyang aku tadi ndak harus belajar orang sana suruh baca selawat 100 Pak, nggak betul itu, ngantuk namanya. Ada yang ngantuk? Masih semangat Pak, Bu? Alhamdulillah, dasar calon-calon ahli surga nih. Sabarataan rindu sama Rasul. Orang yang bersalawat 100 kali sehari semalaman rutin, aku akan mencari orang itu di hari kiamat. Aku akan jabat tangannya. Senang apa senang? Nabi yang menjabat tangannya. Datang malaikat Jibril membawanya, datang malaikat Mikail memayunginya, membawanya ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi Muhammad. Barang siapa wajah Nabi yang membaca sallallahu ala Muhammad, sama-sama sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, diulang dengan penuh cinta 500 kali. Banyaknya pujar, biar duit nak banyak aja. Betul? Masa baca salat malas? 500 kali sehari semalaman, lam yaftaqir abadan. Orang itu tidak ditimpa kefakiran selama-lamanya. Di dunia sugih, tahu sugih? Iya, banyak duitnya, dicukupkan. Di akhirat dikayakan oleh Allah. Mau? Sholawat 500 kali sehari semalaman, lam yaftaqir abadan. Orang itu tidak ditimpa kefakiran buat selama-lamanya. Senang apa senang? Mau baca salat 500 kali sehari semalaman? Salatnya jangan bolong-bolong, jangan belang kambingan. Awas nanti kalau belang kambingan. Nih, karena salat itu modal utama. Man shalla alayya alfa marratin, kalau bisa ditingkatkan 500 jadi 1000, banyaknya Bu ya, tapi pahalanya banyak juga. Mau tahu pahalanya Bu? Lam yamut hatta yubashirullahu bil jannah. Bila orang mau mengamalkan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000 kali sehari semalaman, maka wajah Nabi lam yamut hatta yubashirullahu bil jannah. Orang itu tidak dimatikan kecuali melihat istananya di surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kita perlu mengadakan peringatan Maulidur Rasul. Mudahan buat orang kolam kanan ini rezekinya melimpah, rezekinya banyak, semuaan diberikan kemudahan untuk mendapatkan rezekinya yang halal, dipanjangkan umur, kabul hajat, jangan dimatikan kecuali berulang-ulang naik haji dan berumrah sekampungan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, kenapa garak karena hendak benar ke Mekah, hendak melihat Baitullah dan hendak bertawaf di sana. Betul apa betul? Ketika Rasulullah bertawaf di Baitullah didampingi oleh Sayyidina Ali, Allah wajah Nabi menurunkan 120 rahmat di Ka'bah ini. Ka'bah ini siapa yang bertawaf kepadanya, Ka'bah itu tidak mau masuk surga, melainkan dia menunggu di padang mahsyar dan dipersilahkan untuk bergelantungan di kiswah di kelambu Ka'bah menuju surga. Amin. Makanya orang Badawi, Allah yang nikmati akan aku kecuali itu sampai jual ke Makkah. Amin. Ka'bah itu diperkenankan oleh Allah untuk memberikan pertolongan karena Allah menurunkan 120 rahmat di Ka'bah itu. Orang yang pernah ke Makkah dia bertawaf 7 putaran, kafaratun li zunubi ummati, dosanya nang telah lewat yang besar yang kecil diampuni. Mau diampuni dosa? Silahkan naik umrah. Di sini diampuni juga, cuma untuk datang ke Makkah lebih afdal.
kafaratan li dzunubi ummati, orang yang bertawaf di Baitullah diampuni dosanya karena Allah menurunkan 120 rahmat. Ka'bah itu akan datang di padang mahsyar ketika orang dalam kesusahan keluar dari kubur masing-masing menunggu perhitungan dosa dan pahala ribuan tahun dalam keadaan tanpa sehelai benang. Ujar Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, sumpahnya ayahku di hari kiamat bertelanjang lah karena baju ujar Nabi orang karena memikirkan orang lain lagi. Orang-orang pada sibuk memikirkan nang kaya apa jua nasib kok. Betul apa betul Pak? Kaya apa jua aku selamat jua kah aku daripada azab Allah. Pada hari itu Nabi Ka'bah datang dalam sebaik-baik bentuk dan kejadian dan memakai apa namanya tadi kiswah lambunya. Diperbesar Ka'bah datang, dipersilakan ujar malaikat. Siapa yang pernah tawaf di Ka'bah dipersilakan bergelantungan di kiswah Ka'bah untuk memasuki surga. Amin ya Rabbal. Ada pingkutan jangan kayak dindingnya nah. Ada pingkutan. Kau umbai beratan masuk surga akur kah? Akur. Mudah-mudahan diperkenankan. Insyaallah akur. Itu Ka'bah, Bu. Pian tahu nggak, Bu? Banyak cerita kalau orang berkisah ada pare di Banjarmasin tuh beberapa orang jamaah datang ke rumah ulun. Pun rasana aja. Ini ulun menyetorkan mama ulun itulah. Bu umrah 4 mengiringi pian. Pian tahulah ulun berkisah aja sedikit. Apa tadi jualan? Ulun ibu aja bisi ading ulun tuh berduit pada ulun. Jadi mama abah ulun sudah meninggal, mama ulun ini kasihan lagi tuh habana sudah kada sempat ke Makkah, amun kada kami pikirakan ading ulun buat sepakat lawan ulun menukari rumah mama, rumah peninggalan abah, duitnya disetorakan ke pian berangkat umrah. Ini hebat ulun anak yang soleha, amin. Siapa yang mengumrahkan orang tuanya, yang diumrahkan masuk surga, yang mengumrahkan masuk surga. Senang apa senang? Hebat ini orang ulun berpikir. Lalu ujar ading ulun selama ulun hidup ma'ai dianggap rumah pian. Walaupun ulun sudah membayari, ulun sudah menyetorakan ke ibu Ustazah Nur Hasana, tapi pian anggap rumah pian aja itu. Kalau suatu saat pian kembali ke hadirat Allah, rumah ini tidak dibagi lagi, akur aja kakaknya. Subhanallah, kita kadang tidak terpikir seperti itu. Aku kasihan, jangan anak ini menangis. Kasihan buat mama ulun kalau kada sampai ke Makkah. Padahal ada jalannya. Nah, begitu rindunya orang dengan Ka'bah, karena Ka'bah akan datang di hari kiamat dengan membawa syafaat, dengan izin Allah, membawa orang yang bertawaf masuk surga. Mau dibawa Ka'bah masuk surga? Amin ya Rabbal alamin. Kenapa setiap kali orang berumrah datang ke Madinah? Mau tahu jawabannya, Bo? Manzara qabri ba'da wafati. Ini ulun kena membagiakan fotokopi, jangan pulang kecuali setelah yang satu ini. Tadi ulun ceramah di TPRI, pian ikuti aja siaran TPRI itu beberapa kali ulun menyampaikan tausiah di bulan ini. Baru kesini, mohon maaf lah Bu Murla, ulun terlambat datang. Nah, berbagi waktu karena ini bulan bahagia. Nanti ulun akan memberi doa Nabi Yusuf. Doa ini Allah yarham dari guru kita sekumpul ulun terima. Mau mengamalkan Pak? Siapa ujar beliau mengamalkan doa ini seusai sholat 5 waktu, segala hajatnya akan dikabulkan. Amin. Tapi kena dulu kena belikan burung-burung bagi. Kena dulu sebelum menutup acara ulun kan bagi. Ini doa diamalkan ulun ijazahkan nanti seusai acara hari ini. Aku Manzara qabri ba'da wafati. Siapa yang berziarah ke kuburku bisa datang ke Mekah, Bu, tanpa biaya? Tidak bisa. Mau terbang sendiri tidak punya sayap. Mau pinjam sama burung, kena kawa aja burung. Aku terbangnya di sini paling dari Catur ke kolam kanan. Betul apa betul? Katamban, Kalupak situ. Kalupak dengernya. Kalau salah sambah. Nah,
Itu Bu, kita ini tulang umrah kemudian ziarah ke makam Rasulullah, wajabat lahu syafaati, aku diwajibkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Jaminan masuk surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi man zara qabri ba'da wafati. Siapa yang berziarah ke kuburku setelah wafatku nanti, jaminannya kaman zarani fi hayati, dia diberi pahala bagai jumpa Rasulullah di masa hidupnya. Senang apa senang Bu? Kita jumpa Rasulullah Bu. Padahal Rasulullah sudah 1400 tahun yang telah silam, sudah sekitar 1400 tahun yang silam sudah wafat. Kita diberi pahala sama jumpa dengan Rasulullah di masa hidupnya. Amin ya Rabbal. Angkat tangan. Allahumma yasir lana ziyarat Makkah wal Madinah biberkati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tunggu antriannya kan bola. Amin. Ibu-ibu, man zara qabri ba'da wafati, siapa yang berziarah ke kuburku setelah aku meninggal dunia, nanti Allah tinggikan derajat orang itu beberapa derajat, tidak sanggup dihitung bilangannya. Ditinggikan derajatnya, pangkatnya di dunia, ditinggikan nanti pangkat derajatnya di akhirat, sampai-sampai Rasulullah menyatakan man zara qabri ba'da wafati, siapa yang berziarah ke kuburku setelah wafatku nanti, faqad jirani, akan berjiran dengan Nabi Muhammad, akan berjiran dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu jiran ibu-ibu? Dari rumah Pak, dari rumah Bu Murnina ke depan 40 buah, ini jiran namanya. Dari depan ke belakang 40 buah, itu jiran. Ke samping kanan kiri 40, berarti jumlahnya 140 orang berjiran dengan Nabi. Nabi kita di surga yang mana Bu? Di surga yang paling tinggi. Nah Bu, sekali lagi nalun menakuni lompian, apa tadi amalannya supaya kita sebelum meninggal dunia dapat melihat tempat tinggal kita di surga? Sholawat. Berapa banyaknya? Man sholla alaya alfa marratin, siapa yang membaca sholawat 1000 kali sehari semalaman rutin, sholat 5 waktu jangan ditinggal, maka wajah Nabi tidak dimatikan, lam yamut hatta yubasyirul bil jannah, melainkan ketika dekat kematian diberikan kabar gembira melihat tempat tinggalnya di surga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkan kami dalam kelompok orang-orang yang melihat tempat tinggal kami di surga sebelum maut menjemput kami. Amin ya Rabbal. Bahunya dan bahuku di pintu surga. Orang apabila rutin mengamalkan salawat 1000 kali, bertasampuk bahunya lawan Nabi Muhammad. Senang apa senang Bu? Senang banget. Ibu-ibu yang berbahagia, ada satu wasiat Imam baca nang sepotong hadisnya ulang bolehlah. Ketika Rasulullah berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, seorang laki-laki yang paling alim di kalangan Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Selagi aku belum masuk Islam, aku sudah mengetahui, kata Abdullah bin Salam, di dalam kitab Taurat bahwa Nabi akhir zaman, Nabi penutup seluruh Nabi dan Rasul, kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Anu bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Aku ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Salam. Aku sudah mengetahui, kata Abdullah bin Salam, tidak ada manusia yang paling dicintai Allah dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku naik, kata beliau, ke pohon kurma yang sangat tinggi. Kalau boleh diumpamakan naik ke atas pohon
kelapa biar melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku memandangi wajah Rasulullah yang diliputi dengan cahaya yang luar biasa. Aku melihat wajah beliau teramat luar biasa eloknya, kata Abdullah bin Salam. Tidak ada tanda-tanda kedustaan di wajahnya. Tidak ada dusta di antara kita. Amin. Kelihatannya Rasulullah itu benar apa yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, para sahabat-sahabatnya berkumpul. Aku umpat juga aja. Abdullah bin Salam ini manjangan orangnya kan Islam boy. Abdullah bin Salam ini pimpinan Yahudi, tapi yang paling alim. Aku umpat juga masang kuping. Nabi berpesan. Pesan Nabi ini kada banyak boy, 5 macam aja. Apabila yang 5 macam ini diamalkan, tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kalian pasti masuk surga dengan selamat. Padahal kan kebo, padahal kan kepa. Minum dulu, suap baterainya. Sering ulun bacakan pesan Nabi ini di mana-mana untuk mengingatkan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ujar Nabi, Absyus salam, sebarkanlah keselamatan di mana saja kalian berada. Akur kabo, Pak, di mana saja pian berada. Oh bapak-bapak, Absyus salam, sebarkan keselamatan di mana saja berada. Bikin orang lain selamat dari kejahatan lidah kita. Amin. Bikin orang lain selamat dari kejahatan lidah lisan kita. Amin. Bikin orang Islam yang lain selamat dari kejahatan kedua tangan kita. Akur Pak, Anda masuk surga tadi bersama Rasulullah tanpa dihisab. Ini amalannya. Absyus salam, sebarkanlah Islam, sebarkanlah syariat agama Allah di permukaan bumi. Selamatkan orang lain dari kejahatan lidah kita, selamatkan orang lain dari kejahatan tangan kita. Amin ya Rabbal. Jadi setelah saya pulang dari sini, Ibu, mulai kada ada lagi orang yang ngerasani. Tahu ngerasani? Gosip ya. Ini bahasa Jawa. Ngerasani orang nggak ada lagi, karena pengen masuk surga sama kanjeng Nabi Muhammad. Ini luar biasa pesan Nabi ini. Jaga lidah, bikin orang lain selamat dari kejahatan lidah kita. Nggak ada gosip lagi, nggak ada lagi ngerasani orang lain, nggak ada memfitnah orang lain. Amin ya Rabbal. Nggak ada lagi nipu-nipu orang. Amin ya Rabbal alamin. Absyus salam, bikin orang lain selamat dari kejahatan kedua tangan kita. Akur kabo, Mbak Ulun bulik negen andak aja kendaraan di pinggir jalan raya selamat. Jamurnya bannya tinggal akan ke pasar selamat. Buah-buahannya selamat. Amin. Karena orang catur hendak masuk surga tanpa dihisab bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebarkan keselamatan di mana saja kita berada. Orang lain selamat dari kejahatan tangan kita, orang lain selamat dari kejahatan lisan kita. Amin. Satu. Yang kedua, wa at'imut ta'am, hendaklah kalian suka berbagi. Saya bangga Pak Abu Muripa hari ini, Pak Saipan suami beliau. Oh, berbaginya luar biasa. Akikahan. Ada yang nyusul setelah ini? Insya Allah. Akikahan lagi, kata Haji terus. Nih Bu, datang sini. Insya Allah. Berbagi. Yakni wa aqimut ta'am, bersifat pemurah, bersifat sosial. Tadi ulun lewat di depan situ, para ustadz ulun lihat, nah ini masjidnya bagus, bersih, kampungnya indah, adem, ayem, orangnya peibadah semua. Amin ya Rabbal. Makanya murah rezekinya. Amin ya Rabbal
Subhanallah, ini dia orang yang suka berbagi. Begitu nanti Pak Ustadz berdiri di depan masjid, ayo kita mau renovasi masjid semuanya. Ada yang melepas gelang, ada yang melepas cincin. Segan apa? Segan dijual ke pasar. Dikira menjual panitia masjid. Tapi di sini kan ada kait itu Ibu Haji ada sebujur-bujur menyumbang ke san masjid. Amin. Tanda-tanda orang masuk surga ditolong oleh Allah mengamalkan di sini. Wa aqimut ta'am, dia pemurah sosial, murah harta. Amin. Murah tenaga, bertolong-tolongan. Nah, tenda bungkus pada Masya Allah. Pasti ini tolong-tolong kerjasama. Betul apa betul? Ujar Ibu Haji terus bukuannya di sini buat rangkat mufakat. Amin. Hendak Pak Aruhan, Ibu Murni, Pak Sepan ini sudah seminggu yang lalu sudah siap semua turun tangan. Alhamdulillah, bangga Nabi Muhammad. Ini namanya menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bangga melihat umatnya seperti pian-pian di sini. Masya Allah, la quwata, mengagungkan peringatan kelahiran Nabi dengan akikah, sembelih sapi, sembelih kambing. Insya Allah. Ini wa aqimut ta'am, hendaklah kalian murah harta, murah tenaga, murah senyum. Betul apa betul Bu? Murah senyum? No, senyum semua. Senyum itu Bu ibadah. Sehingga sahabat Nabi Abu Dzar suka tersenyum. Kata istrinya, kamu nih senyum terus. Kenapa sih senyum terus sama orang-orang seperti orang kurang begitu? Kata istri Abu Dzar. Enggak, kata Abu Dzar. Tahu nggak kamu? Tidak pernah aku temukan manusia di permukaan bumi ini sepanjang hidupku yang paling banyak tersenyum kecuali kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah urut pulang nih kada ada lagi yang berangutan senyum. Jadi mau pangkat gotong royong yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa aqimut ta'am. Boleh sudah. Pian tahu lah Bu. Bu, Bu, Pak, Bapak. Pian pengenkah jadi orang yang dicintai Allah? Inginkah jadi kekasih Allah? Nih resep yang satu nih biar dipakai. As-sakhiyun habibullah, orang yang pemurah, orang yang sosial, orang yang suka bagi-bagi rezeki itu Pak kekasih Allah. Amin. Walau kana jahilan, walau kita kada alim benar ala kadarnya aja, tapi kita pemurah. Tabang pisang bagi-bagi, separuh dijual, separuhnya dibagi-bagi. Akur. Petik buah timunnya dijual-jual, sisanya dibagi-bagi. Akur. Alhamdulillah, akur aja. Tapi nang halusnya kan boceng akur. Pian Bang, ibu-ibu akur kan? Tuh anak kecil akur. Dasar anak kecil ini berbakat jadi orang alim. Amin. Ya Rabbah, insyaallah anak-anak kecil ini pian jadi ulama, jadi camat, jadi bupati kananya. Nah anak-anak gadis kan jadi bini bupati kana, jadi camat, bini lurah. Amin. Subhanallah, ibu-ibu, asal orang tuanya bersifat pemurah. Siapa kata Imam Al-Ghazali bersifat pemurah, pasti ada keturunannya yang diangkat jadi ulama. Mau punya anak jadi orang alim? Karena anak apabila jadi orang alim, dia pandai membaca Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, wasyafa'ahu min ahli baitihi, dia akan diperkenankan oleh Allah apabila anaknya soleh, soleha, 10 orang keluarganya dijamin masuk surga. Mau dijamin anak masuk surga? Kulluhum qad wajabat lahumun nar. Walaupun 10 orang keluarga anak tadi mestinya masuk neraka, enggak jadi berkat syafaat anak. Kenapa anak bisa alim? Karena orang tuanya pemurah. Amin ya Rabbah. Wal bakhilu, orang medit, tahu medit? Engken bilangnya orang Banjar. Aduh Allah, musuhnya Allah. Walau kana aliman, walau orangnya alim, apalagi mana ada alim, mana medit pulang. Nauzubillah, ben.
ibu-ibu yang ulun muliakan. Kemudian dua sudah, absus salam wa imutam walainul kalam. Yang ketiga ini mudahan bisa mengamalkan seberatan. Mau tahu yang ketiga? Lainul kalam, berkata-kata yang baik. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Akur ba? Tuh harus akur nih karena kawah anak masuk surga berataan. Yaitu katakanlah perkataan yang baik-baik, perkataan yang lemah lembut, walainul kalam. Bapak-bapak pengen masuk surga bersama Rasulullah, mulai hari ini berkata yang lembut Pak sama istri. Akur Pak. Nah, jangan kasar, jangan main bentak. Ibu-ibu juga demikian. Mau Pak? Ulun pernah mau beli bensin di suatu tempat. Karena ulun ini ceramah sudah mulai masih gadis. Sekalinya tahu lepian. Ulun nak nuker bensin. Orang tuh jual bensin, istrinya nunggu bensin di depan rumah. Sekalinya isinya teriak, Pak! Kadang nyahuti juga nang laki nih, bungul! Ada orang mau beli bensin. Mana uzubillah, nang kayak petir di tengah hujan di tengah hari tak ajutnya. Ada orang seperti ibu, tapi di catur nih kadada Bu Haji Taya kadada. Ada di planet sana. Walainul kalam, hendaklah berkata lemah lembut. Ibu-ibu nih Pak, kalau pian lembuti semua dikasih sama bapak. Betul apa betul Bu? Lembut, karena perkataan yang lemah lembut, komunikasi yang baik bersama suami, anak, cucu, menantu, itulah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Aisyah, berkatalah yang lemah lembut, sabda Nabi. Apabila kelembutan itu berupa manusia, tidak ada yang lebih cantik daripada selembut. Allah itu bersifat lemah lembut. Allah mempersilahkan orang yang suka berkata lemah lembut untuk masuk surganya nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah Pak, 3 sudah Pak. 2 lagi kita berikan. Lainul kalam, janji Pak. Janji Pak. Jangan ngomong yang kasar, lembut, kasih sayang. Kalaupun istri salah, dibilang aja. Nanti kalau dia emosinya udah reda, akur. Senang benar ibu nih. Mbak belikan ke rumah nih, ujar kekanakan di rumah, merdeka aja. Mama ampijar, mamai, amin ya Rabbal. Aku udah masuk surga aja sih, aku tadi jauh-jauh datang ke kolam kanan situ. Ngapain aku kada mengamalkan ilmunya? Betul. Nyamannya ndak masuk surga. Walainul kalam, lembut dalam berkata-kata. Kemudian yang keempat, wasilul arham. Wasilul arham. Siapa yang kepengen masuk surga tanpa dihisab bersama Rasulullah, wasilul arham, pereratlah hubungan kekeluargaan. Mau Pak? Anak bakti sama abah mamanya. Apa? Menantu bakti sama mertuanya. Anak-anak sama teman-temannya akrab, saling maaf memaafkan. Akur Pak? Wasilul arham, hendaklah kalian memperkuat hubungan tali kekeluargaan. Pertama, ditekankan oleh Rasulullah silul arham ini biar anak berbakti kepada orang tua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, ridallahu fi ridal walidain, ridha Allah bersamaan dengan ridha kedua orang tuamu. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, murka Allah bersamaan dengan murka kedua orang tuamu. Kau pengen tahu ibu-ibu dicinta Allah apa enggak pengen tahu? Lihatlah wajah ayah bunda. Apabila mama ini senang sama anaknya,
Ayahnya juga sayang luar biasa. Anak itu calon ahli surga. Amin. Bagaimana tidak senang mama? Baru bangun pagi, anaknya sudah cuci piring, sudah cucikan pakaian mama. Akur para gadis, udah nanak nasi, sudah siap ke kebun. Nih bah, ini mah udah aku siapin buat ke sawah nanti. Ini makanan nih ada di bakul. Ini sudah ada sayur. Sayur apa bu? Sayur apa bu? Sayur nangka, ada lodehnya. Senang banget orang tua yang punya anak seperti itu. Janji ya anak-anak semua ya, anak-anak zaman dahulu. Janji mudah aja menyenangkan orang tua, berkata yang lembah lembut, wa qul lahuma qaulan karima. Katakanlah perkataan yang lemah lembut lagi mulia. Orang tua ini asal anaknya bakti, dia pasti senang. Nah, anak yang mana saja sabda Nabi yang tidak peduli orang tuanya, dia makan sendiri, nggak tahu orang tua mau makan mau enggak, mau masak apa enggak, dia egois, makan sendiri, minum sendiri, nggak peduli orang tua mau sakitnya gimana aja, maka orang itu haram masuk surga ya Nabi. Nggak boleh masuk surga. Surga itu dapat tercium dari jarak 2000 tahun. Anak yang menyakiti hati orang tuanya, yang durhaka ke orang tuanya, tidak mencium bau surga. Nauzubillahi min. Dan jadi anak yang berbakti nih semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wasilul arham, anak mesti bakti kepada ibu bapaknya, ibu bapaknya mesti memaafkan kesalahan anaknya. Mau bu memaafkan kesalahan anaknya? Karena anak yang diridai oleh orang tuanya, Allah ridha, rezekinya naik, dadanya lapang, maka Allah mengampuninya. Amin ya Rabbal. Sesama teman, sesama karib kerabat, ada yang salah pura-pura nggak dengar, mau bu dimaklumi. Bagaimana memaklumi? Al mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhawaykum. Kurang beriman nih, ibu-ibu beriman semua, bapak-bapak Islam semua. Al mu'minu ikhwatum faslihu baina akhawaykum. Orang Islam tuh badang sana, ulun badang sanak lon pian, pian badang sanak lon ulun. Kita bersaudara dengan Rasulullah, bersaudara dengan para nabi dan rasul. Senang apa senang? Kita jangan saling zalim menzalimi, jangan saling durhaka mendurhakai. Hendaklah kita memaklumi dan suka memberi maaf. 4 sudah. Wasilul arham. Kemudian yang terakhir, sallu billail wan nasi niyam. Bangunlah menjelang subuh atau tengah malam untuk sholat tahajud. Suka tahajud bu? Iringi bu, niatnya usolli sunnatat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cuman 2 rakaat. Akan dipanggil orang yang rutin melakukan sholat tahajud di hari kiamat. Mana orang-orang yang merenggangkan ini rusuknya, tulang rusuknya dari tempat tidurnya untuk bersolat tahajud ketika manusia sedang tidur. Silahkan ujar Allah masuk surga badahulu. Amin. Nah tuh bu, tahajud saatnya bu amalan. Apabila yang 5 macam ini jaminannya tadkhulu jannata rabbikum bisalam, dipersilahkan masuk surga tanpa dihisab. Amin. Apa tadi bu? Yang pertama, sebarkan salam, selamatkan orang lain dari kejahatan lidah dan tangan kita. Yang kedua, bersifat pemurah dan jangan pemarah. Akur layyinul kalam, jangan pemarah.
lembut kata. Kemudian yang keempat, pererat hubungan tali kekeluargaan, anak bakti sama orang tua, murid memuliakan gurunya, menghormati para ustadznya, dan sesama kita jangan berkelahi. Akor harus sayang menyayangi. Tuh. Kemudian yang kelima, sallu bil lail wan nasin niyam. Bangun sebelum tiba terdengar azan subuh. Sholat tahajud cuma 2 rakaat. Kalau sudah dekat subuh sholat tahajud 2 rakaat, tunggu sholat subuh. Sebelum sholat subuh, sholat sunnah subuh 2 rakaat. Orang itu mendapatkan melebihi daripada mendapatkan kekayaan seisi dunia. Mau bu? Pahalanya. Kemudian baru sholat subuh. Tapi, ini ada tapinya bu. Sholat tahajudnya, mau sholat 5 waktunya, Fatihahnya mesti bujur. Fatihahnya mesti bujur. Karena Fatihah ini rukun sholat. Mana Fatihah yang mesti kita belajar? Sejenak kita belajar. Ulun baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama Pak Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sunnah. Ayat pertama surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, jangan ngalamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iya 100. Nanti kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Kita akan belajar tasyahud yang benar. Karena rukun qauli selain Fatihah adalah tasyahud akhir. Bila tasyahud akhir itu salah, batal salatnya. Bila baca Fatihah ini salah, juga batal salatnya. Nanti kita akan berjumpa di Masjid Jami Al-Muhajirin Pasar Catur. Kadang kalian cari Pasar Catur. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan terakhir ulun hendak berbagi doa. Maukah pian dikasih doa, Bu? Ini ulun fotokopi 1000. Nah, ini dapat semua. Ini doa yang paling berkesan selama ulun berguru dengan Allahyarham guru sekumpul. Beliau mengajari doa ini. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf, yang tadinya Nabi Yusuf menjadi budak sahaya. Dengan berkat mengamalkan doa ini akhirnya menjadi raja. Mau?
Yang tadinya miskin papa dicukupi oleh Allah rezekinya. Mau? Nah ini bagi mana panitianya? Bagi nak. Sana bagi kenang-kenangan di rumah Kak Saipan Muripah. Nih, ulun membatok kebiakan 1000 lebih. Ini lagi. Sana bagi-bagi. Dicatur ada lagi kena lain pulang doanya. Insya Allah dicatur ada lagi doa yang terbaru. Bagi-bagi semua. Biar punya kenangan manis di rumah Pak Saipan Muripah. Nah ini doanya. Doa Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dilempar ke sumur, beliau baca doa ini ke tabur sekumpul sehingga diselamatkan orang. Ketika Nabi Yusuf dalam kesusahan, beliau baca doa ini sehingga menjadi raja. Subhanallah, hebat doa ini. Kapan mengamalkannya mau tahu ibu-ibu? Seusai sholat yang 5 waktu. Cukup. Ini 1000 tadi motokopinya. Silakan dibagi. Ulun akan membacakan. Iringi ulun. Sudah siapkah? Siap. Nah. Nih semuanya harus dapat. Iringi sampai. Cukupkah belumkah? Ini lagi. Bawa ke belakang sana. Nang di dalam rumah. Silakan ambil ini doa. Nah banyak. Ulun baca sambil diiringkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syahidan ghaira ghaib wa ya qariban ghaira ba'id wa ya ghaliban ghaira maghlub ij'al li min amri farajan wa makhrajan warzuqni min haitsu la ahtasib. Ulun ijazahakan doa Nabi Yusuf ini, mudahan yang mengamalkan doa ini kabul segala hajat. Kabul hajat anak cucu kita minantu berataan. Selamat dunia akhirat. Apa yang dihajatkan kabul. Ada anak naik haji juga. Dimudahkan berumrah insya Allah. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala undangan saya bebas rumahan sekampungan, para tokoh-tokoh masyarakat, para asatidzah dan pemuka kampung. Ucapkan terima kasih, mohon maaf jika terdapat kekurangan kehilapan, semoga besar manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.